Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hana dari Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ingin sedikit mengulas buku atau kitab yang berjudul Syarah Uqudul Zain atau Etika Berumah Tangga karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi yang diterjemahkan oleh Afif Bustami dan Mansyuri Iwan. Keunggulan dari buku ini ialah dapat memberikan nilai pengetahuan rohani dan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam sanubari. Kitab ini terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama ada hak istri atas suami, yang kedua ada hak suami atas istri, yang ketiga ada keutamaan sholat di rumah bagi wanita, dan yang terakhir adalah larangan bagi laki-laki melihat wanita lain dan juga sebaliknya. Dari 4 pembahasan tersebut akan digambarkan sebagai berikut. Kita masuk ke dalam pembahasan bab 1, yaitu hak istri atas suami. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa laki-laki harus patut dan bijaksana dalam mengatur waktu dan memberikan nafkah kepada istri sebagai haknya. Kepatutan di sini memiliki maksud yaitu kehalusan dalam berbicara. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 bahwa hak dan kewajiban suami istri harus seimbang, kecuali dalam hal poligami yang diperbolehkan bagi laki-laki. Hal ini harus dilakukan secara ma'ruf atau dengan tindakan yang baik menurut agama seperti bersopan santun dan tidak melukai perasaan sesama. Selain itu, cara ma'ruf bagi suami dalam memberikan hak kepada istri yaitu sampai pada batas berdandan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ia berdandan hanya demi istri dan dirinya. Dalam Al-Baqarah ayat 228 ini menyinggungkan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dari istri dengan alasan terkait tanggung jawabnya memberi nafkah dan mas kawin sehingga istri wajib taat kepada suami demi mewujudkan kesejahteraan hidup berkeluarga. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk bijaksana dengan berhati lembut terhadap istri dan berperilaku baik dalam bergaul dengan mereka. Bertentangan dengan hal tersebut, jika suami melihat istri melakukan nusyuj atau durhaka, maka suami harus bijaksana dengan menghindari tidur bersama istri tanpa batas waktu hingga istri menyadari kehilafannya dan kembali bersikap positif. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa batas waktu menghindar bagi suami ialah 1 bulan. Menghindar dalam hal ini juga dimaksudkan dalam komunikasi lisan. Suami tidak boleh membisu atau membungkam apabila dilakukan suami berdosa. Setelah masa menghindar selesai, tetapi istri tidak berubah juga, maka suami boleh memberikan pukulan ringan, tetapi tidak boleh di wajah dan tidak boleh meninggalkan bekas di tubuhnya. Namun, jika istri kembali taat kepada suami, maka sanksi tersebut tidak boleh diterapkan. Selanjutnya, suami harus memendam peristiwa yang telah terjadi karena istri sudah bertaubat dan memperlakukannya seolah tidak pernah berbuat dosa. Hal lain yang harus diperhatikan, istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suami seperti mengumpat dengan melontarkan kata-kata yang jelek. Sesungguhnya, ada beberapa hal di mana suami boleh memukul istri selain dalam konteks menghindar sebelumnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, saat istri tidak berhias dan bersolek saat suami menghendaki dan menolak diajak ke tempat tidur. Yang kedua, saat istri keluar rumah tanpa izin, memukul anak yang menangis, menyobek pakaian suami, memegang jenggot suami sambil mengejeknya. Yang ketiga, saat istri membuka mukanya dengan lelaki bukan muhrim, berbincang dengan lelaki lain, berbicara dengan suami orang, dan tidak mandi haid. Yang keempat, saat istri meninggalkan sholat, jika tidak mau melakukan sholat karena diperintah. Selain hak-hak istri yang telah disebutkan di atas, dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa istri berhak memperoleh konsumsi pangan dan sandang dari suami. Sebaik-baiknya, suami juga mampu melaksanakan hal-hal sebagai berikut kepada istri. Yang pertama, memberikan wasiat, memerintahkan, mengingatkan, dan menyenangkan hati istri. Yang kedua, memberikan nafkah sesuai kemampuannya, usahanya, dan kekuatannya.
Yang ketiga, menahan diri, tidak mudah marah apabila istri menyakitkan hatinya. Yang keempat, menundukkan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan. Yang kelima, menyuruh istri melakukan perbuatan baik. Yang keenam, mengajari istri apa yang menjadi kebutuhan agama dari hukum-hukum bersuci seperti mandi haid, janabat, wudu, dan juga tayamum. Yang ketujuh, mengajari berbagai macam ibadah, baik fardu maupun sunnah seperti zakat, sholat, puasa, dan juga haji. Yang terakhir, mengajari budi pekerti yang baik kepada keluarganya. Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa seorang suami wajib memperhatikan ajaran-ajaran agama dalam memahami segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap istrinya. Nabi Muhammad SAW pun memberikan peringatan serius mengenai kewajibannya dalam merealisasikan hak-hak wanita yang diperistrikannya. Dalam hadis riwayat Tabrani menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki memperistri seorang wanita dengan memberikan mas kawin baik dalam jumlah besar atau kecil, sedangkan dalam dirinya tidak ada kehendak untuk memberikan hak-hak wanita itu, maka dia telah mengkhianatinya. Apabila laki-laki itu mati padahal belum memberikan hak-hak tersebut, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dengan menanggung dosa. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk seorang laki-laki dalam memberikan hak-hak keluarga, terutama istri, harus dengan akhlak, dengan budi pekerti luhur, dan sikap yang lembut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut sikapnya terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW juga cukup tegas menganjurkan kewajiban etik seorang suami terhadap istri. Dalam menerapkan norma-norma akhlak dalam rumah tangga, suami harus mempunyai pedoman moral strategis. Suami juga harus bersabar dalam menghadapi cobaan istri. Dengan demikian, suami dapat melaksanakan kewajibannya sesuai ajaran agama. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan bab 2, yaitu hak suami atas istri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 menyebutkan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan pada laki-laki daripada kaum wanita. Kaum laki-laki sebagai pemimpin wanita, maksudnya suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri, dan laki-laki diberikan kelebihan dikarenakan mereka memberikan harta kepada kaum wanita seperti mas kawin dan juga nafkah. Kelebihan kaum laki-laki menurut para ulama ahli tafsir dibagi menjadi dua, yaitu dari segi hakiki dan juga segi syar'i. Menurut segi hakiki, kecerdikan akal dan intelektual, tabah dalam menghadapi problem yang berat, kekuatan, kapasitas ilmiah tulisan, keterampilan dalam mengendarai kuda, banyak yang menjadi ulama dan imam besar atau kecil, dalam berperang, dalam azan khutbah dan jumatan, dalam iktikaf, dalam saksi hudud dan kisos, dalam hak waris, dalam dudukan asabah, menjadi wali nikah, berhak menjatuhkan talak, berhak merujuk, hak berpoligami, dan juga nasyab anak. Menurut segi syar'i, melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai ketentuan syarok seperti memberikan mas kawin dan nafkah kepada istri. Wanita yang soleh ialah wanita yang taat kepada Allah dan juga suaminya. Mereka adalah wanita yang memelihara hak suaminya, menjaga farjinya, serta memelihara rahasia dan barang-barang suaminya. Karena Allah telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka. Jika suami khawatir bahwa seorang istri melakukan nusuj atau durhaka seperti meninggalkan kewajiban bersuami istri, maka nasihatilah mereka dengan menakut-nakuti akan siksaan Allah dan memperingati tentang pentingnya memenuhi kewajiban. Suami juga hendaknya menjelaskan perbuatan nusuj dapat menggugurkan nafkah. Dalam menasehati istri, suami tidak boleh menyertai dengan mendiamkan dan memberi pukulan.
Rasulullah SAW sangat menjunjung tinggi wanita yang taat pada suaminya dan menganggap mereka ahli surga. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang istri sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga farjinya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari salah satu pintu yang kau kehendaki. Ada sebuah cerita tentang seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pahala jihad bagi wanita. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jihad adalah kewajiban lelaki dengan pahala besar bagi mereka yang terluka atau mati syahid. Bagi wanita, ketaatan kepada suami dan memenuhi hak-hak suami setara dengan jihad. Rasulullah juga menegaskan bahwa pahala amal baik di akhirat sama bagi laki-laki dan wanita, walaupun laki-laki memiliki kelebihan di dunia. Dalam berumah tangga, istri sebaiknya mengetahui bahwa tidak boleh membelanjakan harta suami kecuali atas izinnya. Istri juga wajib merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat pada suami selain untuk maksiat, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, menampakkan cintanya, menyenangkan suami ketika akan tidur, mengenakan harum-haruman, membersihkan pakaian, dan berhias hanya di hadapan suami. Istri hendaknya tidak berkhianat ketika suami sedang pergi dari tempat tidurnya. Istri juga hendaknya memuliakan keluarga suaminya, sekalipun berupa ucapan, menerima pemberian dan perbuatan suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami. Dalam hal bersenang-senang antara suami dan istri, jika istri sedang haid, nifas, dan belum mandi, maka istri tidak wajib melayani dan menolak menurut mazhab Syafi'i. Kemudian, suami tidak boleh menyetubuhi istri di hadapan lelaki atau wanita lain dan saat memulai disunahkan untuk membaca basmalah, surat Al-Ikhlas, kalimat takbir, dan juga tahlil. Saat melakukan hal tersebut, suami istri tidak boleh menghadap kiblat dan hendaknya menutupi tubuh suami istri dengan selimut. Rasulullah SAW mengatakan bahwa wanita yang tidak taat kepada suaminya, balasannya adalah kutukan. Melalui hadisnya, beliau bersabda, wanita yang durhaka terhadap suaminya, maka ia mendapatkan kutukan Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Berikut macam-macam wanita yang masuk neraka dan yang masuk surga menurut ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama, wanita yang masuk neraka ialah wanita yang diajak ke tempat tidur dengan menunda-nunda hingga suaminya tidur, wanita yang cemberut di hadapan suaminya, dimurkai Allah sampai ada senyuman suami dan meminta keridoannya, wanita yang durhaka di hadapan suaminya, wanita yang dimurkai suaminya hingga suaminya ridho, wanita yang berkata ia tidak pernah melihat kebaikan dari suaminya sama sekali kepada suaminya, wanita yang minta suaminya untuk menolak tanpa ada alasan yang mendesak, wanita yang meminta diceraikan, makannya tidak berdaging, lidahnya keluar dari kuduknya, dan ternukir di kerak jahanam pada hari kiamat. Wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya, dan yang terakhir wanita yang meminta kembali harta yang telah digunakan suaminya. Yang kedua, wanita yang masuk surga ialah wanita yang memelihara diri dan hartanya, wanita yang taat kepada Allah dan suaminya, wanita yang banyak anaknya, wanita yang sabar menerima apa yang ada walaupun sedikit bersama suaminya, wanita yang pemalu, wanita yang mengekang lisannya saat suami pergi. Wanita-wanita yang tergolong berada di surga salah satunya adalah wanita atau istri yang dapat memenuhi hak-hak suaminya dalam berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebagian dari hak-hak suami pada istri adalah 1. Istri tidak boleh menolak kebutuhan suami sekalipun sedang berada di atas punggung unta. 2. Istri tidak boleh memberikan apapun dari rumah tanpa izin suami. Jika melakukannya, istri berdosa dan suami mendapatkan pahala. 3. Istri tidak boleh berpuasa tanpa izin suami karena puasanya tidak akan diterima oleh Allah. Yang keempat, istri yang keluar tanpa izin suami akan dilaknat malaikat hingga kembali. Rasulullah SAW juga memberikan wasiat kepada anaknya Fatimah yang berisi nasihat mengenai kehidupan rumah tangga.
Wasiat ini diberikan saat Rasulullah melihat Fatimah sedang menumbuk gandum di atas gilingan dengan menangis dan kemudian meminta Rasulullah untuk menyuruh suaminya, Ali, untuk membantunya dalam menggiling dan pekerjaan rumah. Isi wasiat tersebut kurang lebihnya sebagai berikut. Wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya mendapat kebaikan, melebur kejelekannya, dan peningkatan derajat. Wanita yang berkeringat saat menumbuk tepung dijauhkan dari neraka dengan 7 tabir. Wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirkannya dan menyucikannya pakaian, mendapatkan pahala seperti memberi makan 1.000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1.000 orang yang cabul. Wanita yang menahan kebutuhan tetangga akan ditahan Allah dari meminum telaga Kausar. Ridho suami adalah yang paling utama karena merupakan bagian dari ridho Allah. Wanita hamil mendapat ampunan, 1.000 kebaikan, melebur 1.000 kejelekannya, dan pahala besar dari Allah sampai hari kiamat. Wanita yang melayani suaminya dengan ikhlas akan diampuni dosa-dosanya dan dipakaikan pakaian pada hari kiamat berupa pakaian hijau, serta 1.000 kebaikan pada setiap rambutnya dan pahala 1.000 ibadah haji dan umroh. Wanita yang senyum di hadapan suami akan dipandang Allah dengan kasih sayang. Wanita yang membentang alas tidur untuk suaminya akan diampuni dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang. Wanita yang meminyaki kepala suami dan jenggotnya, serta mencukur kumis dan memotong kukunya, akan diberikan minuman kepadanya dari sungai-sungai surga, dipermudah sakaratul mautnya, menjumpai kubur sebagai pertemanan surga dan bebas dari neraka, serta dapat melintasi asyirat. Selanjutnya, kita akan bahas ke bab 3, yaitu keutamaan sholat wanita di rumahnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Aisyah, sesungguhnya sholat seorang wanita di rumahnya lebih baik baginya daripada sholatnya di kamarnya. Dan sungguh sholat wanita di kamarnya lebih baik daripada sholat di pekarangan rumahnya. Dan sesungguhnya sholat wanita di pekarangan rumah adalah lebih baik daripada sholat di masjid. Hadis tersebut dimaksudkan agar wanita lebih terlindungi bagi hak dirinya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Umar, sholat wanita sendirian lebih utama daripada sholatnya dengan berjamaah bersama kaum lelaki berlipat 25 derajat. Hadis tersebut dimaksudkan untuk menjamin keamanan dari timbulnya fitnah dan diberlakukan para wanita muda. Kemudian Rasulullah SAW juga mengungkapkan dalam hadisnya bahwa wanita yang keluar rumah tanpa keperluan penting dapat mudah didekati setan. Jika wanita mengenakan pakaian dan keluar dengan alasan seperti menjenguk orang sakit, menyaksikan jenazah, atau sholat di masjid, ibadahnya tidak sama seperti di rumah. Diriwayatkan dari Abu Muhammad Asy-Syaibani yang melihat Abdullah bin Asy-Syayyab mengusir wanita dari masjid pada hari Jumat, menyuruh mereka pulang karena itu lebih baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyuruh seorang wanita yang berbau harum untuk pulang dan mandi. Istilah mandi di sini dimaksudkan supaya menghilangkan bau harumnya. Rasulullah pun berkata bahwa Allah tidak menerima sholat wanita yang pergi ke masjid dengan bau harum sehingga ia kembali atau pulang dan mandi. Sebagai wanita, dilarang bagi mereka untuk berhias keluar rumah. Dalam hadis riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, wanita-wanita yang minta dicerai dan wanita-wanita pesolek adalah wanita-wanita munafik. Hadis tersebut bermaksud bahwa wanita yang munafik dalam meminta diceraikan, yaitu dengan tanpa alasan dan yang menampakkan kecantikannya pada lelaki lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, wahai sekalian manusia, laranglah wanita-wanitamu berhias dan bergaya di masjid. Karena Bani Israel itu tidak dikutuk, melainkan mereka memperhias wanita-wanitanya dan berjalan dengan bergaya di masjid. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, dan Al-Hakim, setiap wanita yang memakai harum-haruman lalu keluar dan lewat pada orang-orang lain, di mana mereka itu mencium keharuman wanita itu, maka dia adalah pezina, dan setiap mata yang memandangnya adalah zina. Dalam hadis-hadis sebelumnya, dapat dipahami bahwa berhias
menjadi dosa besar jika jelas menimbulkan fitnah. Namun, jika hanya ada kekhawatiran menimbulkan fitnah, maka berias disebut makruh. Menurut Imam Ibnu Hajar, jika ada dugaan akan menimbulkan fitnah, berias itu haram tetapi bukan dosa besar. Rasulullah dalam hadisnya menunjukkan bahwa orang fakir adalah kebanyakan dari penghuni surga, sedangkan wanita adalah kebanyakan dari penghuni neraka. Hal ini mengingatkan umat Islam agar tidak hanya fokus pada dunia dan mengingatkan wanita agar menjaga agamanya. Sebab wanita masuk neraka itu sebagian besar karena kurang taat kepada Allah, Rasul, dan suaminya. Serta yang menampakkan perhiasan, berpakaian indah menimbulkan fitnah, dan kurang sabar menghadapi cobaan. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa wanita adalah aurat dan paling dekat kepada Allah jika berada di dalam rumah. Wanita adalah aurat karena termasuk kotor bila menampakkan dirinya pada lelaki lain. Dan jika keluar rumah akan diintai setan lalu jatuh ke dalam jurang setan. Abdullah bin Umar berkata, tanda wanita ahli neraka adalah tertawa jika berhadapan dengan suaminya dan mengkhianatinya apabila membelakanginya. Sedang tanda-tanda wanita soleha menurut Hatim al-Asyam adalah 1. Mencintai suaminya karena takut pada Allah. 2. Merasa cukup dan menerima pemberian Allah. 3. Perhiasannya berupa sifat sosial dan pemurah atas harta yang dimiliki. 4. Ibadahnya berbuat baik dan berkhidmat kepada suami. 5. Cita-citanya bersiap untuk menghadapi mati. Ada seorang wanita menyampaikan beberapa pesan kepada putrinya sebagai berikut. 1. Bersifat qanaah. 2. Memperhatikan suami dan menaatinya. 3. Menghindari melakukan perbuatan jahat yang bisa dilihat suami. 4. Menjaga tubuh agar suami tidak mencium bau yang tidak enak. 5. Meneliti waktu makan suami karena rasa lapar menjadikan hati berkobar. 6. Meneliti waktu tidur suami karena sulitnya tidur dapat menyebabkan marah-marah. 7. Menjaga harta suami. 8. Menjaga hubungan baik dengan keluarga suami. 9. Jangan mengingkari dan durhakai perintah suami, bisa menyempitkan hatinya. Dan yang terakhir, jangan menyiarkan rahasia suami. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan bab 4, yaitu larangan melihat lawan jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Rasulullah SAW juga bersabda, memandang itu bagaikan panah beracun dari iblis. Maka siapa yang memandang karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman kepadanya yang dapat dirasakan manisnya di dalam hati. Dari kedua dalil tersebut dapat dipahami bahwa lelaki dan wanita tidak boleh saling memandang. Laki-laki wajib memanjamkan matanya dari memandang para wanita. Dan wanita juga tidak boleh menampakkan diri kepada selain suami atau mahramnya. Laki-laki dan wanita juga tidak diperbolehkan untuk saling menyentuh dan berjabat tangan karena menyentuh akan menimbulkan rasa nikmat dan menyenangkan. Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitabnya sebuah hadis yang menjelaskan, andai kata kepalamu ditusuk jarum dari besi, adalah lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal bagimu. Rasulullah SAW juga bersabda, jauhilah bersepi-sepi dengan wanita. Demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaannya, tiadalah lelaki yang bersepi-sepian dengan wanita, melainkan setan masuk antara keduanya. Demi Allah, andai kata seorang laki-laki mendesaki babi yang berlepotan lumpur atau lempung hitam yang bacin adalah lebih baik baginya daripada jika pundak lelaki mendesaki pundak wanita yang tidak halal.
Ketahuilah, banyak wanita di zaman sekarang yang menampakkan perhiasannya, bersolek, dan memperlihatkan kecantikannya kepada mereka di antara para lelaki tanpa rasa malu. Tindakan tersebut dilakukan dengan gaya yang menarik perhatian atau tabaruj. Ulama juga berkata, wanita disebut kahbah jika telah melakukan 3 perkara sebagai berikut. Yang pertama, keluar di siang hari dengan bersolek dan menampakkan perhiasan dan kecantikannya, serta berjalan di antara para lelaki. Yang kedua, memandangnya wanita pada lelaki lain. Yang ketiga, mengeraskan suara hingga terdengar oleh lelaki lain, sekalipun wanita solehah, karena menyerupai wanita jelek atau khabithah. Wanita yang melakukan 3 perkara tersebut menyerupai wanita jelek dan orang-orang fasik, maka dari itu hal ini tidak dianjurkan. Sebaliknya, bagi wanita yang memiliki rasa malu dan baik agamanya tentu akan terhindar dari sebutan kahbah. Laki-laki yang takut kepada Allah dan Rasul-Nya adalah yang memelihara kehormatan diri dan melarang istri serta putrinya untuk keluar rumah dengan menampakkan perhiasan dan kecantikannya pada lelaki lain, kecuali keluar rumah di waktu malam bersama mahramnya yang senasab atau lainnya. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya mengenai kecemburuan terhadap istri dan keluarga. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar seseorang yang cemburu dan tiadalah seseorang yang tidak cemburu pada keluarganya, melainkan hatinya pasti terbalik. Kecemburuan adalah hal yang wajar. Rasulullah SAW dan para sahabat menekankan pentingnya menjaga kecemburuan demi melindungi keluarga. Rasulullah juga menegaskan bahwa Allah sangat cemburu ketika seorang mukmin melakukan apa yang diharamkannya. Sahabat Nabi, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, juga menegur mereka yang membiarkan istrinya keluar di kalangan para lelaki. Namun, kecemburuan terhadap istri tidak boleh berlebihan karena istri akan dapat dituduh jelek. Karena itu, Rasulullah juga menegaskan bahwa kecemburuan ada yang disenangi Allah dan juga ada yang dibenci oleh Allah. Kecemburuan yang disenangi Allah adalah pada anak perempuan tiri, sedangkan yang dibenci adalah pada perempuan selain anak perempuan tiri. Zaman sekarang ini, jika wanita keluar dari rumahnya, maka muncullah lelaki yang mengedipi dengan matanya. Ada juga lelaki yang menyentuhnya dengan ujung jari dan sebagainya. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya fitnah. Dikisahkan, ada seorang wanita yang menampakkan perhiasannya di depan para lelaki, lalu dia sakit dan mati. Kemudian dilihat oleh keluarganya dalam mimpi bahwa dia sedang dihadapkan oleh Allah dengan mengenakan pakaian tipis, lalu ada angin tertiup membuka pakaiannya. Lalu Allah berkata, "Wahai para malaikat, peganglah wanita ini ke ruangan kiri di neraka, karena dia termasuk memperlihatkan dirinya, perhiasannya, dan bergaya sewaktu berjalan di dunia." Jadi, seperti itulah kurang lebihnya isi dari buku atau kitab Syarah Uqudul Zain atau Etika Berumah Tangga. Semoga ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya dapat menambah wawasan dan berguna bagi kita semua di kehidupan nyata. Menurut saya pribadi, kritik dan sarannya adalah buku ini dapat membantu saya untuk mengalami kehidupan rumah tangga di masa yang akan mendatang. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat ditambah dengan dalil-dalil juga yang mendukung sehingga dapat diterima dan juga bisa relevan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.